Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Alhamdulillahilladzi ja'alana muslimin. Allahumma tawaffana muslimin la mubaddilin wa la mughayyirin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi li jami'il alamin wa syafi'il mudhibin wa qaidil gurril muhajjalin wa ala alihi abhuril kamilin wa sahbihil hadinal muhtadina ila yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kaunu kulluhu dhulmatun wa innama anaruhu dhuhurul haqqi fihi. Faman ra'al kaunu wa lam yashhaduhu fihi aw indahu aw qablahu aw ba'dahu faqad awazahu wujudul anwar wa hujibat anhu sumusul ma'arif bisubil athar. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad. Alam itu semuanya dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya hanya dohir al-haq adanya. Maka barang siapa yang melihat alam lantas tidak melihat Allah di dalamnya, atau di dekatnya, atau sebelumnya, atau sesudahnya, maka sungguh ia telah disilaukan oleh nur dan tertutup baginya surga makrifat oleh tebalnya benda-benda alam ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tercurah limpah ke haliban alam baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada makalah yang ke-14 ini kita akan membahas tentang al-kaun, alam kurnia Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melihat alam, maka kita harus melihat penciptanya. Alam itu semuanya dalam kegelapan, sedangkan yang meneranginya hanya zahirul haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang melihat alam lantas tidak melihat Allah di dalamnya, atau di dekatnya, atau di depannya, atau sebelumnya, maka ia sungguh telah disilaukan oleh nur. Di dunia ini Allah Subhanahu wa taala zat yang tidak mungkin dapat dilihat, tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, tapi Allah dapat dilihat dengan mata hati kita. Allah tidak bisa dilihat dengan mata secara zahir, karena kata Allah dalam firman-Nya, la tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Allah tidak bisa dipandang oleh mata. Lalu tapi dapat dilihat dengan mata hati, karena kita diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah dan la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan dari rahim ibumu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dari perut ibumu. La ta'lamuna syai'a, kita tidak tahu apa-apa. Lalu Allah beri kepada kita, wa ja'ala lakumus sam'a, Allah jadikan pendengaran kita. Wal absara, Allah ciptakan mata kita, penglihatan kita. Wal afidah, Allah jadikan hati kita. Jadi komponen ini menjadi alat supaya kita bisa melihat dengan mata hati kita, mata batin kita, bagaimana
keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan mata telanjang, tapi dengan mata hati kita sebagai alat pendengaran, sebagai alat penglihatan, dan sebagai alat hati kita untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa caranya? Dengan bertafakur, dengan memikirkan apa yang ada di alam sekitar kita. Karena kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tafakkaru fil makhluk, la tafakkar fil khaliq. Kamu janganlah berpikir tentang masalah ketuhanan. Jangan tanyakan tentang Tuhan, tidak akan tercapai. Tapi bertafakurlah, berpikirlah tentang makhluk-makhluk Tuhan. Oleh karena itu, dari sebagian hadis baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tafakkaru sa'atan khairun min afdalu min ibadati salah. Kata baginda, tafakur satu saat bisa 1 menit, bisa 1 jam, berbagai macam versi. 1 saat itu mungkinlah 1 jam, kita ambil 1 jam kita bertafakur, kata baginda lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Jadi kita memandang alam, kita memandang diri kita pribadi, kita memandang makhluk Allah, sehingga timbul rasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Namun kata ulama, apabila kita ingin mencapai pahala ibadah yang dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi disebutkan, lebih baik dari ibadah 1 tahun, itu harus bisa bertafakur dengan 5 perkara. Yang pertama, tafakur fi ayat wal alamat. Yang kedua, tafakur fil ala wan na'ma. Yang ketiga, tafakur fi sawabihi. Yang keempat, tafakur fi iqabihi. Dan kelima, tafakur fi ihsanihi. Yang pertama, apabila kita menginginkan pahala dari Allah, pahala tafakur yang sama dengan ibadah 1 tahun, maka harus bisa tafakur yang 5 ini. Maka pahalanya sama dengan tafakur yang 1 tahun, ibadah 1 tahun. Yang pertama, kita harus bisa tafakur tentang ayat wal alamat. Ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Allah menciptakan ayat dan alamat, tanda-tanda kebesaran Allah di alam dunia, di antaranya. Dalam surat Ar-Rum Allah berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashirun. Di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kamu min turab. Kamu diciptakan oleh Allah dari tanah. Begitu hinanya kita itu. Manusia itu jangan merasa bangga. Kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kita sama dengan kenteng, kita sama dengan bata, semuanya dari tanah. Janganlah sesama kita merasa bangga bahwa semuanya kita makhluk Allah, manusia. Jangan merasa bangga kepada manusia yang lain, karena semuanya dari tanah. Jangan merasa bangga karena turunan. Jangan merasa bangga dengan kekayaan. Berpikirlah pada orang-orang yang merasa bangga dengan jabatannya, kepada orang yang merasa bangga dengan turunannya, dengan kakek moyangnya. Janganlah lihat kita semua adalah diciptakan oleh Allah sama dari tanah. Wallahu akhrajakum wa min ayati an khalaqakum min ayatin an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyarun tantashurun. Lalu kamu semua bersebar di alam dunia ini, kata para ahli umat, kurang lebih jumlah manusia di alam dunia ini ada 6-7 miliar manusia, penduduk bumi semuanya. Tapi orang muslim itu sekitar antara 1,5 miliar, dan yang lainnya non muslim. Dan yang paling banyak orang Islam itu ada di Indonesia. Kita harus bertafakur menjadi warga bangsa yang aman,
bangsa yang merdeka, bangsa yang baldatun thayyibatun rabbun ghafur, bangsa yang terbesar yaitu bangsa Indonesia. Kita berada di negara yang teraman, negara yang dirahmati oleh Allah, yaitu negara bangsa Indonesia. Kita harus merasa bangga. Kita bertafakur dengan nikmat Allah, kita dijadikan bangsa Indonesia. Wa min ayati an khalaqakum min turab tsumma idza antum basyirun tantashirun. Ayat selanjutnya Allah menegaskan, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan kamu. Al-man khalqus samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi, dan Allah menciptakan waqtilafu alsinatikum wa alwanikum. Allah menciptakan berbeda-beda lisanmu, berbeda-beda warna kulitmu. Lisan berbeda, warna kulit berbeda. Ini menandakan budaya kita yang berbeda. Dan budaya itu adalah Allah yang menciptakan. Kita orang Indonesia, orang Timur, beda dengan orang Barat budayanya. Dan budaya kita itu budaya yang paling indah. Dan budaya itu dari agama. Islam itu bukan budaya. Arab itu bukan Islam. Arab itu budaya. Janganlah membawa budaya-budaya dari Arab dibawa ke Indonesia. Karena kita Indonesia sudah mempunyai budaya yang terbaik. Budaya Indonesia itu budaya yang terbaik. Kesopanannya, kewibawaannya, sopan santun, budayanya semuanya terbaik. Bahkan di Jawa, di Indonesia ada suku Jawa, ada suku Sunda, ada suku Batak, dan ada berbagai macam budaya yang harus kita jaga. Kita harus merasa bangga dengan budaya kita sendiri, dan itu adalah tanda-tanda keagungan dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang Arab. Beliau bangga dengan Arabnya. Kita pun harus seperti itu. Karena kita, umpamanya saya orang Sunda, saya merasa bangga dengan kesundaan saya. Apa Anda orang Jawa harus bangga dengan kejawaannya. Anda orang Batak harus bangga dengan kebatakannya. Itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtilafu alsinatikum wa alwanikum, berbeda bahasa, berbeda budaya. Ya, akhirnya sepanjang budaya tidak bertentangan dengan kaidah agama, itulah budaya yang mulia, karena budaya juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah di antara tanda keagungan Allah itu, wa min ayati an khalaqalakum azwaja wa ja'alakum bainakum mawaddatan wa rahmah. Di antara agungnya Allah menciptakan kamu pasangan-pasangan. Kita punya istri, kita punya jodoh, kita punya keturunan, min ayat azwaj, supaya supaya kita tenang tentram. Kita itu semuanya setelah dijodohkan oleh Allah. Tidak ada sesuatu yang tidak dijodohkan, karena jodoh itu bukan hasil manusia. Ada peribahasa umpamanya cinta itu dari mata turun ke hati. Sebenarnya bukan. Cinta itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpama dari cinta itu dari melihat atau kita timbul rasa cinta, bagaimana saudara kita yang tidak melihat, orang-orang yang buta, bagaimana padahal orang yang buta yang tidak melihat juga mereka punya pasangan, bagaimana timbul rasa cintanya padahal dia tidak melihat. Ini yang menjadi bahan tafakur mereka, karena cinta itu Allah yang memberikan, jodoh itu Allah yang memberikan. Wa min ayatin khalaqalakum min azwaja litaskunu ilaiha. Allah mencipta, kita diberi oleh Allah akal untuk berpikir tentang keagungan Allah, bertafakur dengan ayat dan alamat tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka yazidu yaqinan wa ma'rifatan, akan menghasilkan keyakinan kita kepada Allah dan kenal kita kepada Allah. Bukan hanya yakin Allah itu ada, tapi kita kenal kepada Allah. Kalau kita bertafakur tentang ayat dan alamat, tanda dan ciri kita sendiri, ciri budaya kita, ciri pribadi kita. Karena dengan tahu
tanda kita, maka itu merupakan tanda harga diri kita. Kita punya harga, kita punya wibawa, harga diri itu apabila ada tandanya. Umpama seorang perempuan, seorang suami akan dihargai oleh perempuan, seorang istrinya, apabila terlihat tanda kelaki-lakiannya, tanggung jawabnya seperti laki-laki, suaranya seperti laki-laki, cara jalannya seperti laki-laki. Laki-laki walaupun jarang memberikan nafkah kepada perempuannya, istrinya, akan tetap dihargai oleh istrinya karena ada tanda kelaki-lakian. Perempuan juga, istri juga akan dihargai oleh seorang laki-laki karena ada tanda kewanitaan. Bicaranya seperti perempuan, jalannya seperti perempuan, lemah lembutnya seperti perempuan. Laki-laki akan bangga akan menghargai perempuan yang ada tanda keperempuanannya. Tapi kalau umpamanya perempuan tidak ada sifat perempuannya, apakah laki-laki akan menghargai? Disebut perempuan bukan perempuan, disebut laki-laki disebut bukan laki-laki, tentu tidak akan ada penghargaan dari orang lain. Lalu selanjutnya, kalau kita umpamanya orang harga tanda seperti makanan, di makanan itu ada yang disebut terasi. Terasi itu harganya murahan, 900 atau 1000 rupiah, tapi ada harga karena ada tanda bau. Kalau umpama terasi tidak ada tanda keterasian, ya tidak mungkin akan dihargai karena ada tandanya. Begitu kita juga harus ada tandanya. Kita seorang muslim, perlihatkan tanda keislamannya. Ada seorang itu yang dijadikan oleh Allah tentara, oleh Allah dijadikan polisi. Tentara pakai seragam tentara, lihat ketentaraannya. Polisi jadikanlah, ya pakailah seragam polisi. Kalau umpamanya ada hansip berseragam tentara, tentu tidak akan ada harganya. Karena kewibawaan polisi dengan seragamnya, kewibawaan tentara dengan seragamnya. Janganlah ada hansip yang menjadi tentara pakai baju polisi, itu tidak menghargai. Yang kebalik, kita itu kadang-kadang terbalik, tidak ada tandanya. Kita seorang ustadz pakai pakaian, dia perlihatkanlah tanda keustadzannya supaya ada harganya. Pakai peci, pakai baju yang rapi, koko, gitu, dengan tampilan itu tanda. Tapi ada kita sebalik, kita sekarang terbalik. Kadang kita lihat kalau orang-orang preman di jalanan, kadang ada yang pakai peci. Tapi ada juga ustadz tidak pakai peci, tidak pakai baju yang rompeng-rompeng, itu tidak ada harganya. Harus jelas mana tanda, karena dengan tanda itu akan timbul wibawa. Jadi tafakur dengan ayat dan alamat itu menimbulkan ciri kita sebagai manusia. Maka manusia harus ada tandanya. Nah, kalau kita kenal kepada diri kita pribadi, maka kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akan melahirkan yazidu yakinan wa ma'rifatan. Akan kenal kepada Allah dan akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tafakur itu bil ala wan na'ma. Dari ala dan na'ma. Allah memberikan kepada kita ala dan na'ma. Ala itu adalah terjemahnya secara umum nikmat, dan na'ma itu juga nikmat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat yang mana yang mau kamu bohongkan? Padahal dalam nikmat kita, dalam diri itu ada ala, ada na'ma. Ala adalah bentuk fungsi. Nikmat adalah bentuk. Umpama kita punya mata, tapi tidak semua kita punya mata bisa melihat. Kita punya hidung, tidak semua orang yang punya bisa mencium. Kita punya telinga, tidak semua punya telinga bisa mendengar. Kita punya lidah, tidak semua punya lidah bisa bicara. Mata adalah nikmat, melihat adalah ala.
Hidung adalah nikmat, mencium adalah ala. Lisan adalah nikmat, berbicara adalah ala. Telinga adalah nikmat, mendengar adalah ala. Jadi kita diberi dua oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan fungsinya itu ala. Fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Untuk mengenal Allah, kita harus mengenal diri kita pribadi, nikmat yang diberi Allah oleh Allah kepada kita semua. Allah pertama menciptakan kita menjadi manusia. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Makhluk Allah tuh banyak. Ada yang jadi hewan, ada yang jadi tumbuhan, ada yang jadi jamadat. Tapi mengapa kita menjadi manusia ditakdirkan bersyukur kepada Allah? Wallahu akhrajakum, kita menjadi diciptakan oleh menjadi manusia. Walaqad karramna bani Adam, yang Allah muliakan bani Adam itu kehendak Allah. Setelah bani manusia, lalu kita diberi kenikmatan oleh Allah lagi. Apa? Kita dijadikan manusia yang beriman, beragama Islam. Tidak semua manusia beragama Islam. Kita diberikan kenikmatan. Kenapa kita tidak bersyukur? Kita diberi kenikmatan menjadi agama, beragama Islam. Itu kenikmatan yang sangat besar. Kenapa kita saling mencaci? Kenapa kita saling merendahkan? Pada itu sudah diberi kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Setelah diberi kenikmatan agama Islam, kita bisa beribadah. Dan beribadah itu kenikmatan dari Allah, nikmat. Jadi nikmat dari Allah bukan hanya rezeki, karena rezeki itu nikmat kecil. Ternyata nikmat itu kita bisa hidup, itu hidup kita itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa beragama, nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa bertempat tinggal di negara yang aman yaitu Indonesia. Itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang patut kita syukuri. Maka apabila kita bertafakur tentang nikmat dan ala, yazidu mahabbatan, engkau akan bertambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bertafakur kepada nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana waliullah Siti Rabi'ah Al-Adawiyah berkata, aku tidak ingin surga Allah, aku tidak takut neraka Allah, tapi aku cinta kepada Allah. Karena beliau sangat bertafakur kepada Allah tentang maha kasihnya Allah, cintanya Allah kepada kita dengan memberi kenikmatan, mulai dari lahir, mulai dari hidup, mulai dari rezeki, mulai dari hidayah, dan lain-lain lagi yang tidak terhingga batasan kenikmatan tersebut. Yang ketiga, kita harus bertafakur tentang fisawabihi, tentang pahala yang akan kita raih dari Allah Subhanahu wa taala. Pahala ibadah kita. Kita beribadah, ada ibadah yang mahdhah dan ibadah ghair mahdhah. Semuanya ibadah itu akan mendapatkan pahala. Dan pahala yang diberikan oleh Allah itu bukan hanya di akhirat. Jangan sangka pahala itu di akhirat saja. Bagi kita orang Islam, pahala itu Allah berikan. Pahala sholat kita Allah berikan di dunia dan di akhirat. Pahala puasa kita Allah berikan di dunia dan di akhirat. Pahala zakat, pahala haji, umrah, semuanya Allah berikan di dunia dan di akhirat. Tapi pahala itu bukan hanya harta, berupa kenikmatan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus melihat pahala sawab. Oleh karena itu Allah itu setiap kita membaca Rahman dan Rahim, setiap kita berbuat kebaikan itu memperbaiki, menjalankan sesuatu yang baik, kulu amrin dibalin, kita dianjurkan untuk mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Supaya berkah. Supaya ada pahala keberkahan di dunia dan di akhirat. Makan Bismillahirrahmanirrahim, kenyang perut kita. Nanti di akhirat kita dapat pahala. Kenapa? Bismillahirrahmanirrahim. Minum segar,
di dunia dapat nikmat, di akhirat juga akan dapat pahala karena ada bismillahirrahmanirrahim. Kita berumah tangga, kita bersosial, dapat pahala di dunia dan di akhirat juga nanti akan dapat kalau dialandasi dengan niat lillahi ta'ala. Jadi kita bayangkan orang pahala di Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kalau kita sholat subuh sebelum subuh 2 rakaat, maka Allah akan beri pahalanya sama dengan dunia dengan seisinya. Bagaimana pahala seperti itu sangat besar. Sehingga orang yang bertafakur tentang pahala atau ganjaran yang Allah berikan kepada kita, yazidu robbah, akan bertambah robbah, semangat. Kalau bahasa Sunda kasengserem, semangat untuk beribadah. Akhirnya dia tidak lalai dalam beribadah. Dia terus merasa kurang dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sholat fardu pengen tambah, sholat muakkad, rawatib, ba'da duhur, qabla duhur, ba'da duhur, qabla asar, ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh. Bahkan Rasulullah SAW, barang siapa yang melaksanakan ibadah 12 rakaat selain fardu, maka itu sama dengan menjalankan agama, iqamus sholat, seperti itu. Itu pahala. Sehingga orang yang tafakur dengan kebaikan dari Allah, dengan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dia merasa diri kurang. Masih kurang sholat fardu, sholat muakkad. Sholat muakkad masih kurang, sholat tahajud. Sholat tahajud masih kurang, merasa kurang, witir. Witir merasa kurang, duha. Duha kurang, sholat hajat. Dan lain sebagainya, karena kita merasa kurang, tidak cukup. Ada semangat untuk merasakan ibadah. Kenapa? Karena bertafakur akan pahala yang akan kita raih dari Allah dari ibadah kita. Gitu. Sehingga dengan memperbanyak ibadah, banyak kemungkinan kita ada amaliyah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang keempat, tafakur fi iqabihi. Bertafakurlah dari iqab atau ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berbuat kemaksiatan, ketika kita berbuat dosa, akan dirasakan bukan hanya di akhirat, di dunia juga akan terasa. Ketika kita jauh dari Allah, akan timbul rasa penyesalan, rasa gundah, gulana, rasa jenuh, rasa tidak enak hati gitu. Karena apa? Karena kita jauh dari Allah. Orang yang jauh dari Allah, kalau tafakur tentang iqab, ya apa yang akan kita rasakan tentang ancaman Allah yang akan kita derita ketika kita berbuat kemaksiatan. Kemaksiatan itu bukan hanya nanti di akhirat ancamannya. Ketika kita tidak tobat, maka akan terasa di akhirat. Kalau tobat akan hanya di dunia saja. Tapi di dunia kita juga akan terasa betapa sempitnya hati kita. Walaupun harta kita banyak, tapi kita merasa tidak punya harta, sempit hidup kita. Berapapun jabatannya tinggi, tapi hati kita sempit. Seolah-olah dunia itu sempit, padahal dunia itu luas. Karena hatinya yang sempit. Kan dia tidak pernah bertafakur ketika maksiat, Allah akan memberi ancaman, iqab dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang bertafakur tentang ancaman dari Allah Subhanahu wa taala akan yazidu rohbah, tambah takut kepada Allah. Sehingga orang yang takut kepada Allah mau berbuat maksiat berpikir 2 kali. Pengen mabuk, Allah ridho atau tidak. Pengen zina, Allah ridho atau tidak. Bahkan dosa-dosa kecil pun akan dia hindari karena takut dari Allah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah merasa dirinya sudah terbiasa dengan penglihatan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena tafakur tentang iqab dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang terakhir, kata ulama, bertapakurlah tentang ihsan, tentang baiknya Allah. Allah itu maha baik. Allah tidak pernah, innallaha la yadurru ma fil ardi wa la fis sama. Allah tidak pernah memendaratkan makhluknya di langit dan di bumi. Kalau ketika kita disuruh ibadah, ibadah itu bukan untuk Allah, untuk kita ibadah itu. Cuma kita kadang-kadang ibadah itu merasa untuk Allah, padahal Allah tidak butuh. Allah itu goni. Allah itu maha kaya. Allah tidak butuh ibadah kita. Allah tidak butuh sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Ibadah kita semua Allah tidak butuh. Allah goni. Allah itu walaupun kita tidak ibadah, Allah tetap Allah. Walaupun kita maksiat, Allah masih memberi rizki kepada kita. Itu baiknya Allah. Padahal kalau umpamanya kita manusia, ada orang kita kasih, lalu orang itu tidak berterima kasih, bagaimana dongkolnya hati kita. Tapi Allah, banyak kita dikasih Allah, banyak orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Tapi Allah tidak dongkol, terus di Allah dikasih rezeki. Rezeki diberikan kepada siapa? Dengan rahman Allah. Rahman Allah itu semuanya akan dikasih dengan rahmannya Allah. Sehingga kalau kita bertafakur tentang kebaikan Allah kepada kita, Allah itu maha baik. Kalau kita terus bertafakur, kita diberi kehidupan, kita diberi rezeki, kita diberi jodoh, kita diberi pangkat, kita diberi kenikmatan dalam beribadah, padahal kita banyak maksiatnya. Terus bertafakur tentang baiknya Allah, jangan tentang adabnya Allah. Allah tidak pernah mengadab kepada kita. Ada musibat itu adalah karena diri kita pribadi. Allah itu Rahman dan Rahim. Allah maha penyayang kepada kita. Oleh karena itu, tanamkan dalam diri itu ihsan, kebaikan dari Allah, sehingga orang yang bertafakur tentang ihsannya Allah, yazidul haya, dia akan merasa malu kepada Allah. Bukan tidak mau meminta, berdoa kepada Allah, ya Allah, saya minta rezeki ya Allah. Tapi dia malu memintanya. Wong rezeki yang ada juga tidak pernah disyukuri. Jadi dia malu meminta, bukan tidak mau, padahal Allah menyuruh pintalah rezeki. Tapi dia malu, bukan tidak mau, ya Allah, tapi saya malu, rezeki yang ada juga tidak saya syukuri. Karena dia bertafakur tentang ihsan, baiknya Allah kepadanya. Jadi al-kaun, alam yang kita lihat ini jangan menghalangi kita untuk melihat Allah. Melihat Allah itu dengan mata hati, bukan dengan mata telanjang. Dengan berpikir, membuka mata kita, membuka telinga kita, membuka hati kita, kita diberikan alat oleh Allah. Wajagumus sam'a wal absara wal afidah, itu untuk supaya kita berpikir, bertafakur tentang agungnya nikmat Allah kepada kita, sehingga kita akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.